bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini Misana akan mengajak kalian belajar tentang garis dan sudut. Tapi Misana ingin mengingatkan kalian kembali tentang ini adalah titik. Titik hanya bisa ditentukan oleh letaknya saja. Karena titik tidak punya panjang dan tidak punya lebar. Nah, biasanya titik digambarkan dengan sebuah noktah dan dinotasikan dengan huruf kapital. Misalnya nih, titik A, titik B, dan titik C. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri. Yang ini adalah garis. Garis direpresentasikan dengan garis lurus yang bagian depan dan belakangnya ada tanda panahnya. Artinya apa? Artinya bahwa garis itu panjangnya tidak terbatas. Bidang adalah suatu daerah yang memiliki panjang dan lebar tidak terbatas. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah hubungan titik dan garis. Hubungan titik dengan garis bisa diindikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah letak titik berada di dalam garis dan letak titik berada di luar garis, seperti gambar ini. Titik yang terletak pada garis itu menjadi bagian dari garis. Hubungan yang kedua yaitu antara titik dan bidang, dan diindikasikan sama dengan hubungan antara titik. Nah, sebuah titik berada pada bidang alfa. Nah, yang kedua, sebuah titik berada di luar bidang beta. Kemudian berikutnya adalah hubungan antara garis dan bidang. Ada 3 indikasi. Yang pertama, sebuah garis berada pada bidang. Yang kedua, sebuah garis di luar bidang. Dan yang ketiga adalah sebuah garis menembus bidang. Sekarang kita akan membahas kedudukan dua garis. Tapi lihat dulu gambar yang ini ya. Nah, di sini ada rel kereta api. Ada senar gitar. Dan yang ini ada zebra cross dan terasering. Menurut kalian, apa ya maksud gambar ini? Nah, kalau yang ini ada gambar kereta api juga. Yang ini ada gambeta. Apa bedanya dengan gambar yang sudah ditayangkan pertama? Bedanya adalah yang pertama kita lihat salah satu contohnya, yaitu senar gitar. Senar gitar, posisi garisnya lurus, berjajar, artinya dia sejajar. Tapi kalau rel kereta api ini, selain ada yang dipasang sejajar, seperti penayangan pertama, ada juga yang tidak sejajar. Ya, ini adalah salah satu contoh kedudukan dua garis. Ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar. Kalau yang tidak sejajar bisa berpotongan, mungkin bisa bersilangan, mungkin juga bisa berhimpitan. Sekarang kita akan belajar bagaimana kedudukan dua garis sejajar, dua garis berhimpit, dua garis berpotongan, dan dua garis bersilangan. Kita simak ya yang satu ini. Oke, kita mulai dari garis sejajar. Bisa kalian lihat beberapa contohnya di sini. Di sini ada dua garis sejajar lurus terletak pada satu bidang. Dan kalau kalian lihat jaraknya sama ya, dari kiri ke kanan dia memiliki jarak yang sama. Kemudian contoh yang kedua juga sama, ada 3 garis ya di sini dalam satu bidang lurus sejajar dan memiliki jarak masing-masing sama. Oke, jadi syarat dari garis dikatakan sejajar yang pertama adalah kedua garis tersebut pasti sejajar. Yang kedua adalah terletak pada satu bidang. Kemudian yang ketiga tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Jika kita lihat dua garis ini yang di atas, meskipun kita perpanjang ke kiri dan ke kanan, dia tidak akan saling bertemu atau tidak ada titik potongnya. Begitu juga dengan yang contoh kedua. Sama ya? Oke, kemudian kita ke garis berhimpit. Contohnya yang pertama kita lihat ada garis B dan garis A. Dia berada pada satu garis. Kemudian
Dia menempel ya, saling menempel sehingga titik-titik yang dilalui A, garis A itu sama dengan titik-titik yang dilalui dengan garis B. Kemudian contoh yang kedua sama, garis M dan N berada pada satu garis. Dan contoh yang ketiga juga sama ya, garis CD pada satu garis, garis EF pada satu garis. Oke, sehingga syarat garis berhimpit itu adalah ya, garis tersebut harus terletak pada satu garis lurus sehingga kita hanya bisa melihat sebagai satu garis saja, seperti pada gambar ya. Kemudian kita ke garis bersilangan. Bisa kita lihat contohnya, di sini ada dua bidang. Kemudian pada masing-masing bidang terdapat sebuah garis. Nah, garis ini jika kita teruskan, garis H kita teruskan, garis G kita teruskan, dia akan tetap bersilangan, tetapi tidak akan memiliki titik temu atau titik potong. Sehingga syarat dari garis bersilangan adalah, yang pertama adalah dua garis tidak sebidang. Yang kedua, tidak memiliki titik potong atau titik temu meskipun kedua garis itu diperpanjang. Ya, oke, kemudian garis berpotongan. Garis berpotongan ini terbagi dua ya, ada yang tegak lurus dan juga ada yang tidak tegak lurus. Oke, kita lihat garis yang tegak lurus. Nah, dua garis berpotongan tegak lurus kita bisa lihat ya. Nah, dua garis berpotongan tegak lurus jika dia membentuk sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian, nah contoh berikutnya juga sama ya. Di sini membentuk sudut siku-siku. Dengan tanda siku-siku seperti ini, bisa atau bisa ditulis dengan 90 derajat atau bisa juga dengan diberi tanda seperti ini. Ini artinya sudut siku-siku. Oke, jadi dua garis berpotongan tegak lurus syaratnya adalah membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian dua garis berpotongan tidak tegak lurus. Bisa kalian lihat ada 3 contoh di sini ya. Garis M berpotongan dengan garis N. Ya, kemudian garis Q berpotongan dengan garis P. Kemudian garis G berpotongan dengan garis H. Nah, jika kalian perhatikan, dua garis ini terletak pada satu bidang yang sama. Kemudian kalian perhatikan sudut yang terbentuk. Bukan 90 derajat ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa dua garis berpotongan tidak tegak lurus. Syaratnya adalah yang pertama terletak pada satu bidang yang sama. Yang kedua berpotongan pada satu titik. Dan yang ketiga adalah tidak membentuk sudut siku-siku. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham ya? Nah, sekarang kita coba di sini ada contoh soal ya. Kalian diminta untuk menentukan garis mana saja yang sejajar dan berpotongan. Kita lihat dulu gambarnya. Ya, kira-kira dari 6 garis ini mana sajakah yang sejajar? Oke, betul sekali. Yang sejajar kita lihat dulu. Ya, garis Q dengan garis S. Ini sejajar ya. Oke, jika digeser ke sini, kita bisa dengan jelas sekali bahwa Q dan S sejajar. Kemudian, garis mana lagi yang sejajar? Oke, garis P sejajar dengan garis M. Kemudian ada lagi? Nah, sudah habis ya yang sejajar. Nah, sekarang kita lihat yang berpotongan. Yang berpotongan, kita lihat antara P dan Q. Ini jika diteruskan, garis P-nya akan memotong di satu titik ya. Oke, jadi garis P dan Q berpotongan. Kemudian garis R dan P ini berpotongan. Jika diteruskan akan membentuk satu titik. Kemudian antara Q dan R ini jika sama-sama diteruskan maka akan membentuk titik potong. Kemudian garis R dan M. Oke, jika garis R dan M kita teruskan, kita perpanjang, juga akan membentuk titik potong ya. Jadi saling berpotongan. Kemudian garis R dengan garis N. Juga kalau garis R dan garis N sama-sama diperpanjang, maka akan bertemu di satu titik. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi ya. Garis S dan M. Jika garis S ini diteruskan ke kanan ya, akan membentuk satu titik potong atau bertemu. Sehingga termasuk garis berpotongan. Kemudian garis M dan N ini juga jika sama-sama diteruskan akan bertemu di satu titik tertentu. Sehingga termasuk garis berpotongan. Garis S dengan garis N juga sama. Jika sama-sama diteruskan maka akan membentuk satu titik potong. Sehingga di sini terdapat dua pasang garis sejajar
Dan ada beberapa yang lainnya itu adalah garis berpotongan ya. Bagaimana? Kalian sudah mengerti ya kapan dua garis dikatakan sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berhimpitan? Betul sekali, dua garis dikatakan sejajar jika dua garis tersebut terletak pada satu bidang, kemudian memiliki jarak yang sama, dan apalagi betul sekali, tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Kemudian dua garis berpotongan tegak lurus jika perpotongannya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Tetapi garis berpotongan yang tidak tegak lurus artinya kedua garis berpotongan tetapi sudut yang terbentuk bukan 90 derajat. Sedangkan dua garis dikatakan berhimpit jika terletak pada satu garis yang sama. Dan jika kita melihat tampak seperti garis lurus karena dia memiliki titik-titik yang sama. Sedangkan dua garis dikatakan bersilangan jika berada pada bidang yang berbeda dan tidak akan memiliki titik temu. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham ya mengenai kedudukan dua garis? Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis sudut dan betul sekali hubungan antar sudut. Ya, selesai sudah topik kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!